Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fauzi dengan NIM 1944041033 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2019 kelas B. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan ataupun menampilkan sebuah skenario atau contoh percakapan dengan menggunakan teknik modeling. Nah, langsung saya masuk pada deskripsi masalahnya. Nah, jadi dalam masalah yang saya angkat kali ini, yakni Ishar adalah siswa kelas 12 IPA 6 di SMA di Menrekang. Nah, Ishar juga merupakan wakil ketua OSIS di sekolahnya, sehingga ia harus selalu mengikuti kegiatan dan rapat OSIS yang membuatnya terbengkalai dalam hal pembelajaran. Nah, Ishar ini merasa harus lebih memperhatikan lagi pembelajaran dan nilainya karena saat ini ia sudah kelas 12. Tetapi setiap kali ia ingin menolak ajakan dari temannya untuk mengikuti rapat, ia tidak tahu harus bagaimana. Nah, Ishar sangat sulit untuk mengatakan tidak ketika diajak mengikuti rapat oleh temannya. Akhirnya ia memutuskan untuk menemui konselor yang ada di sekolahnya untuk mendapatkan bantuan agar bisa menemukan solusi ataupun menemukan solusi dari permasalahan yang sedang ia hadapi sekarang. Nah, langsung saya masuk pada contoh percakapannya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih Pak. Kamu Ishar dari kelas 12 IPA 6 ya? Iya Pak, betul. Bagaimana kabar Ishar hari ini? Baik Pak. Kamu kesini sama teman atau sendiri? Saya sendiri Pak. Habis mata pelajaran apa tadi? Mata pelajaran kimia Pak. Oh, bagaimana mata pelajarannya? Menyenangkan tidak? Menurut saya susah Pak, karena saya belum sempat belajar. Selain itu ada beberapa masalah yang mengganggu saya saat ini. Oh, baiklah. Saya kira Ishar datang ke sini karena ada sesuatu masalah yang mengganggu Ishar ya? Iya Pak, ada sedikit yang ingin saya ceritakan kepada Bapak. Oh, seperti itu. Sebelumnya Bapak bertanya kepada Ishar, apakah sebelumnya kamu sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah Pak, ini pertama kalinya. Oh, sebelumnya saya mau tanya, oh ini pertama kalinya ya? Kalau menurut Ishar, apa yang kamu ketahui tentang konseling? Kalau menurut saya, konseling itu proses pemberian bantuan untuk meningkatkan masalah siswa. Sekali Ishar. Jadi konseling itu merupakan suatu layanan yang digunakan untuk membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalah dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Iya Pak. Menurut kamu apa peran konselor dan konseli dalam proses konseling? Saya belum tahu Pak. Oke, baiklah. Nah, di sini Bapak sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses pemberian layanan bimbingan dan konseling yang berhubungan dengan masalah konseling untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi. Nah, sedangkan kamu sendiri sebagai konselinya. Nah, di sini kamu harus berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahan kamu. Iya Pak, saya akan berusaha berperan aktif dalam konseling ini. Tapi saya tidak ingin jika masalah saya ingin diketahui oleh orang lain Pak. Oh ya, perlu kamu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik. Nah, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan kliennya. Jadi kamu tidak perlu khawatir sebab kami selaku konselor pasti akan merasakan masalah-masalah konseling dari orang lain. Terima kasih Pak. Saya merasa lega mendengarnya. Ya, baiklah kalau begitu. Sebelum kita melanjutkan sesi konseling kali ini, kita sepakati waktu terlebih dahulu karena di sini Bapak ada waktu sekitar 30 menit. Maka dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Nah, bagaimana kamu sudah mengerti? Ya, sudah mengerti Pak.
Lengkap sekali penjelasannya dan sekarang saya mengerti tentang konseling. Oh ya, bagus. Apa yang dapat Bapak bantu untuk membantu Ishar? Jadi begini Pak, saya merasa tidak bisa mengatur waktu saya dengan baik. Oh, mengapa kamu tidak bisa mengatur waktu? Coba ceritakan sama Bapak. Ya, begini Pak ceritanya. Selama ini saya mengikuti kegiatan organisasi di sekolah yang membuat saya pusing karena tidak bisa menolak ajakan teman ketika mengikuti kegiatan organisasi di sekolah. Sehingga saya tidak bisa mengatur waktu antara kegiatan organisasi di sekolah dan mengikuti pelajaran di kelas. Terkadang juga saya tidak mengikuti pelajaran di kelas, alhasil belajar saya terbengkalai Pak. Oh, tadi kamu mengatakan bahwa kamu mengikuti kegiatan organisasi di sekolah yang membuat kamu pusing karena tidak bisa menolak ajakan teman. Ketika mengikuti kegiatan organisasi di sekolah, sehingga kamu tidak bisa mengatur waktu antara kegiatan organisasi di sekolah dan mengikuti pelajaran di kelas. Terkadang juga kamu tidak mengikuti pelajaran di kelas, alhasil pelajaran kamu terbengkalai, bukan begitu? Benar Pak, sebenarnya saya ingin memilih mengikuti pelajaran di kelas, tetapi di sisi lain saya tidak bisa menolak ajakan teman saya. Oh, jadi kamu merasa bingung bagaimana cara menolak ajakan teman untuk tidak mengikuti kegiatan berorganisasi karena kamu ingin fokus pada pelajaran di kelas agar belajar bisa maksimal, seperti itu. Iya Pak. Ya, oh berarti di sini Ishar kurang bisa menolak ajakan teman untuk kegiatan organisasi sekolah sehingga kamu merasa ketinggalan dan sulit memahami pelajaran di kelas, alhasil belajar kamu terbengkalai dan kurang maksimal. Betul Pak. Nah, apakah selama ini Ishar pernah melakukan sebuah cara untuk menolak ajakan teman untuk tidak berorganisasi? Belum Pak. Oh, belum. Nah, bagaimana mungkin masalahmu dengan temanmu dapat terselesaikan jika kamu tidak ingin menyelesaikannya? Saya takut Pak. Takut kenapa, Ishar? Saya takut jika kata-kata saya nantinya salah dan malah membuat marah kepada saya. Oh, kalau kamu tidak mencobanya, kamu tidak akan tahu bagaimana reaksi teman-teman kamu, Ishar. Begitu ya Pak. Lalu saya harus bagaimana Pak? Baiklah, setelah mendengar masalahmu tadi, dapat Bapak sampaikan bahwa kamu termasuk dalam orang yang tidak asertif. Asertif itu apa Pak? Jadi asertif itu adalah usaha seseorang untuk mempertahankan hak-hak rasionalnya, seperti berani mendengar, berani menolak ajakan teman, berani berkata tidak, atau lain sebagainya. Jadi begitu ya Pak. Seperti saya termasuk orang yang tidak asertif. Lalu apa yang harus saya lakukan Pak? Ya baiklah, Ishar, di sini kita mencoba menggunakan pendekatan behavioristik dengan teknik modeling. Teknik modeling ini teknik konseling dalam pendekatan behavioral oleh Albert Bandura dalam teori belajar sosial. Yaitu teknik untuk merubah, menambah, maupun mengurangi tingkah laku individu dengan belajar melalui observasi langsung untuk meniru perilaku orang lain maupun tokoh yang ditiru sehingga individu tersebut memperoleh tingkah laku baru yang diinginkan. Baiklah Pak, tapi apa yang harus saya lakukan? Begini, saya mengajak kamu untuk melakukan bermain peran. Tujuan dari permainan ini adalah untuk melatih kamu agar dapat berlatih ketegasan. Kamu diminta untuk berperan sebagai diri kamu sendiri, yakni sebagai orang yang mampu berperilaku tegas dalam mengambil keputusan. Kemudian ungkapkan segala emosi dan perasaan yang mengganjal di hatimu kepada Bapak. Sedangkan di sini saya sebagai teman kamu yang mengajak kamu untuk mengikuti rapat. Nah, begitu sebaliknya. Bagaimana, sudah siap untuk meluapkan segala perasaan di hati kamu? Iya Pak, siap. Oke, kita mulai bermain perannya, latihan ataupun simulasi. Ishar, kamu habis pulang sekolah mau kemana? Aku mau pulang, soalnya ada keperluan mau mengerjakan tugas. Oh loh, kok mau pulang? Nanti jam 3 sore kan ada rapat OSIS. Masa tidak ikut rapat? Kamu kan wakil ketua OSIS. Ikut rapat OSIS saja dulu. Maaf ya, kali ini aku absen dulu, tidak ikut rapatnya. Oh udahlah, aja ikut rapat dulu. Masalahnya rapat ini membahas rencana pemilihan jabatan ketua OSIS yang baru. Kamu banyak dibutuhkan di rapat ini. Ya, sudahlah, kalau aku yang harus mengikuti rapat itu. Nah, begitu kamu memang harus mengikuti rapat ini, soalnya rapat ini penting. Iya, tapi lain waktu aku tidak bisa ikut. Loh, kok tidak bisa?
kalau aku ikut rapat hampir tiap waktu, lalu kapan aku belajarnya? Hampir tiap waktu aku harus mengikuti rapat ini, padahal kegiatanku tidak cuma belajar dan rapat saja. Aku punya kegiatan dan aktivitas lain. Kan ada ketua OSIS-nya juga toh. Ketua OSIS-nya aku diwajibkan hadir mengikuti rapat itu. Tolong ngertiin urusanku. Kan gak cuma di organisasi ini loh. Aku butuh waktu untuk urusanku yang lain. Lah, kan kamu wakil ketua PMR. Kalau ketua PMR tidak hadir terus bagaimana? Di mana tanggung jawabmu sebagai wakil ketua OSIS? Aku yang sebagai anggota OSIS saja mengikuti rapat terus. OSIS. Terserahlah, yang penting selama ini aku mengikuti kegiatan OSIS dan dengan maksimal. Tapi maaf, mulai minggu depan kalau ada rapat OSIS, apalagi rapat yang mendadak gitu, aku nggak bisa ikut. Aku yang punya kegiatan lain yang harus aku lakukan. Tidak hanya mengikuti rapat saja. Aku itu udah ketinggalan pelajaran di kelas. Aku ingin lebih fokus dengan belajarku untuk mempersiapkan ujianku nanti. Jujur, selama aku mengikuti kegiatan OSIS, waktuku habis untuk mengikuti rapat-rapat dan rapat. Kegiatan lain pun jadi terbengkalai. Lagi aku sudah pernah bicara sama ketua OSISnya. Kalau aku izin tidak bisa ikut rapat, apa sekarang kamu saja yang ingin menggantikan posisiku sebagai wakil ketua OSIS? Kalau memang itu sudah menjadi keputusanmu, ya sudah tidak apa-apa. Ya, maaf sebelumnya, aku sekarang ingin fokus sama pelajaran untuk persiapan ujianku. Semoga kamu bisa memahami dan aku tidak bermaksud mempunyai pemikiran jelek denganmu. Ya, Istar, aku mengerti. Nah, itu kan kamu bisa melakukannya. Nah, bagaimana perasaanmu setelah melakukan simulasi tadi? Sedikit takut, Pak. Tapi setelah mencoba yang ternyata tidak menakutkan seperti yang saya bayangkan. Nah, dengan kata lain, perasaan takutmu untuk menolak ajakan teman untuk berorganisasi udah agak berkurang ya. Iya, Pak. Setelah menemukan hal yang positif, perasaan takut untuk menolak ajakan teman sudah bisa saya lakukan. Nah, sekarang yang perlu kamu lakukan, kamu terapkan tingkah laku tadi dengan teman-temanmu. Itu sekiranya kamu tidak bisa melaksanakan ajakan temanmu. Iya, Pak. Saya akan berusaha untuk mencobanya. Nah, baiklah, sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita, dapat Bapak sampaikan bahwa Lester ini mempunyai masalah, yaitu tidak berani mengatakan tidak untuk menolak ajakan teman. Setelah kita melakukan simulasi tadi, Lester kan berusaha menerapkan tingkah laku tadi dengan temanmu. Iya, Pak. Ya, baiklah, rupanya waktu kita sudah hampir habis. Apakah masih ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepada Bapak? Sepertinya sudah tidak ada lagi, Pak. Oke, baiklah. Kalau begitu, Bapak berharap kamu bisa melakukan dan menerapkan apa yang telah kita peragakan tadi kepada temanmu. Jika kamu ingin menolak ajakan mereka ya. Iya, Pak. Nah, baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini pada hari dan jam yang sama untuk membicarakan perkembangan yang telah kamu alami. Baik, Pak. Saya setuju. Oke, hari ini cukup sampai di sini dulu. Sampai bertemu minggu depan. Iya, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.